Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, teknik pengumpulan data adalah metode atau teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik dalam menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat dengan penggunaan melalui angket, wawancara, pengamatan atau uji atau dokumentasi. Nah, penelitian dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang akan dihadapi atau penelitiannya. Nah, data yang dikumpulkan dapat dalam penelitian untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Data yang dikumpulkan harus data yang benar. Agar data yang dikumpulkan baik dan benar, instrumen pengumpulan datanya pun harus baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data kualitatif adalah tindakan berdasarkan mutu, sedangkan data kuantitatif adalah tindakan berdasarkan jumlah atau banyaknya. Umumnya, metode kuantitatif terdiri atas metode survei, metode eksperimen, sedangkan metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, serta pandangan hidup atau kelompok terhadap suatu hal. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sebagai pemateri kedua. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode komputasi dan statistik yang berfokus pada analisis statistik, matematis, dan numerik dari kumpulan data. Jadi, ketika penelitian menggunakan metode ini, pasti bisa diukur. Teknik pengumpulan data metode kuantitatif dapat dilakukan dengan interview, kuesioner, dan observasi. Yang pertama yaitu interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Kalau menurut Sutrino Hadi pada tahun 1986 mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan teknik interview dan juga kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek pada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun dapat ditelepon. Wawancara terstruktur itu digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila penelitian atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Wawancara tak terstruktur, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Menurut Uma Sekaran pada tahun 1992, dalam Sugiono mengungkapkan beberapa prinsip penulisan angka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan dalam anket dapat berupa terbuka atau tertutup. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, pertanyaan tidak mengirim arti. Usahakan pernyataan tidak mengirim pada jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. Yang terakhir, panjang pertanyaan dalam anket sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Yang ketiga, observasi. Dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapi dan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan, kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Oke, baiklah, terima kasih kepada Eliza. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Pada pemateri kedua dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data kualitatif. Data kualitatif berbentuk deskriptif, yakni berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, hasil pengamatan, yakni uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan. Yang kedua, hasil pembicaraan. Nah, kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam. Nah, yang ketiga, bahan tertulis. Petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat, rekaman, dan kasus sejarah. Kemudian, dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, dan yang terakhir yaitu diskusi terfokus. Pada pendekatan ini, penelitian membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Teknik pengumpulan data kualitatif yang pertama yaitu wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Menurut Niles dan Huberman, tahun 1984, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara, yaitu yang A, the setting. Peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan penelitian yang sebenarnya untuk membantu dalam merencanakan pengambilan data. Yang B, the actors. Mendapatkan data tentang karakteristik calon partisipan. Di dalamnya termasuk situasi yang lebih disukai partisipan, kalimat pembuka, pembicaraan pendahuluan, dan sikap peneliti dalam melakukan pendekatan. Kemudian yang terakhir, the event, yaitu menyusun protokol wawancara.
Baiklah, selanjutnya observasi. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bugin 2007 115 sampai 117 mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu yang pertama observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginteraan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua yaitu observasi tidak terstruktur, adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, observasi kelompok. Observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap suatu isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Yang C, dokumen. Selain melakukan wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, foto, hasil rapat, jurnal, kegiatan, dan sebagainya. Data merupakan dokumen seperti ini bisa dipakai untuk mengali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan untuk memaknai suatu dokumen tersebut, sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Yang D yaitu fokus great discussion. Metode untuk mengumpulkan data ialah lewat diskusi terpusat, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi. Untuk menghindari dari permaknaan yang salah seorang peneliti. Misalnya, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil UN 2011, di mana nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia rendah. Untuk menghindari permaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuk kelompok diskusi terdiri atas beberapa orang peneliti. Yang E yaitu triangulasi. Teknik pengumpulan data triangulasi adalah teknik yang mengembangkan data dari berbagai sumber, metode, atau teori. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas yang reliabilitas penelitian. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat pengumpulan data. Pada masa 1950-an hingga 1960-an, triangulasi tersebut mulai dipakai dalam peneliti kualitatif sebagai cara untuk meningkatkan pengukuran validitas dan memperkuat reliabilitas dengan cara membandingkan dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Menurut triangulasi meliputi 4 hal, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Baiklah, terima kasih kepada Putri Surgani. Materi yang terakhir
terakhir yaitu perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat diidentifikasi melalui tujuan pengumpulan data, teknik analisis data, dan subjek penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Sedangkan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data secara rinci dan lengkap. Yang kedua, pengumpulan data penelitian. Kuantitatif mengumpulkan data yang terstruktur melalui instrumen pengukuran seperti kuesioner atau observasi matematis. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menghasilkan angka-angka dan generalisasi. Sedangkan kualitatif itu melibatkan pengumpulan data yang tidak terstruktur melalui wawancara, observasi pasif, atau analisis dokumen. Yang ketiga, subjek penelitian. Kuantitatif, subjek penelitiannya disebut responden karena merespon pertanyaan survei dengan memberikan informasi. Nah, penelitian ini berfokus pada variabel yang dapat diukur dan dihitung. Sedangkan kualitatif, subjek penelitiannya disebut narasumber sebagai sumber informasi akurat yang didapat melalui wawancara. Nah, penelitian ini menyelidiki konteks sosial dan makna subjektif. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Kuantitatif, teknik analisis data kuantitatif lebih berfokus pada pengujian suatu teori, pengukuran, dan hipotesis melalui matematika dan analisis statistik. Nah, untuk metode pengumpulan data kuantitatif sendiri itu dengan melakukan survei, eksperimen, dan observasi. Sedangkan kualitatif, teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan, dan menafsirkan. Untuk metode pengumpulan data kualitatif biasanya dengan menggunakan wawancara mendalam, fokus di